Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Ustazah pagi ini dengan pelajaran IPA. Materi kita yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi pengganti disebut dengan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif juga berasal dari alam, tetapi persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbaharui kembali secara alami. Penggunaan sumber energi alternatif juga relatif lebih hemat dan ramah lingkungan. Sumber energi alternatif meliputi energi matahari, air, angin, panas bumi, energi biomasa. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu energi matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, bisa untuk mengeringkan baju, bisa untuk memanaskan air, dan lain sebagainya. Panas matahari juga dimanfaatkan untuk para petani mengeringkan hasil pertaniannya. Cahaya matahari juga menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil tenaga surya, serta pembangkit listrik melalui panel surya. Panel surya ini adalah alat untuk menyerap cahaya matahari. Ada pembangkit listrik tenaga surya kita di Indonesia yaitu berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian di Karangasem, Bali, dan Kabupaten Bongli di Bali. Yang kedua, sumber energi alternatif kita yaitu energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Karena adanya perbedaan tekanan, angin banyak dimanfaatkan sebagai energi gerak. Pada perahu layar itu angin dimanfaatkan untuk melajukan layar ke tengah laut. Kemudian dimanfaatkan oleh para penerjun payung. Ya, penerjun payung juga menggunakan energi angin untuk melayang di udara. Kemudian energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin. Kemudian kincir angin menggerakkan turbin, kemudian dihubungkan dengan generator. Generator menghasilkan energi listrik. Salah satu pembangkit listrik tenaga angin kita yang disingkat PLTB ya nak, PLTB ada di Indonesia yaitu di Sidrap yang berada di Sulawesi Selatan. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu air. Aliran air seperti sungai biasa dimanfaatkan manusia untuk transportasi di sungai. Aliran air akan menggerakkan perahu kecil menelusuri sungai. Kemudian aliran-aliran deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Ada beberapa pembangkit listrik kita yang menggunakan air atau yang disingkat dengan PLTA ya. Di antaranya adalah PLTA Jatiluhur yang ada di Jawa Barat, PLTA Singkara yang ada di Sumatera Barat, kemudian PLTA Gajah Bungkur ada di Jawa Tengah. Yang keempat, sumber energi alternatif kita yaitu gelombang laut. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Ingat, gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan listrik. Kemudian yang keempat, energi alternatif kita yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Ingat, energi panas bumi disebut juga dengan energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi, yaitu di perbumian nak. Dalam bumi ini mengandung energi panas. Nah, ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.
Pemanfaatan air gini dapat kita jumpai pada pemandian air panas. Air panas di tempat tersebut dihasilkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi. Beberapa pembangkit listrik kita yang sudah menggunakan energi alternatif panas bumi ya nak, disingkat menjadi PLTP ya. PLTP yang pertama itu ada di Salak di Jawa Barat, kemudian PLTP Dieng di Jawa Tengah, kemudian PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. Sumber energi alternatif yang keenam adalah energi biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan oleh bahan organik tumbuhan dan hewan. Tumbuhan mampu membentuk bahan organik dengan bantuan energi matahari melalui fotosintesis. Dengan demikian, dalam zat organik tumbuhan terkandung energi matahari. Tumbuhan dimakan hewan, sehingga dalam tubuh hewan terdapat energi matahari. Kotoran yang dibuang oleh hewan tersebut akan membentuk energi biomasa. Energi biomasa dapat berupa padat, cair, dan gas. Bahan bakar padat dapat berupa kayu bakar, jerami, arang, kulit padi, dan kotoran hewan kering. Bahan bakar padat bisa langsung digunakan untuk menghasilkan energi panas dengan dibakar. Sementara bahan bakar yang gas dan cair harus melalui proses dahulu untuk menghasilkan energi alternatif. Bahan bakar biomasa bentuk cair adalah minyak. Minyak dihasilkan dari tanaman yang berbiji yang mengandung minyak. Apa contoh tanaman yang mengandung biji yang menghasilkan minyak yang bisa dibuat energi alternatif? Yang pertama itu biji jarak, biji bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, itu bahan-bahan yang bisa dibuat menjadi energi alternatif yang mengandung minyak. Minyak yang dihasilkan dari tanaman ini disebut dengan biodiesel. Biodiesel menggantikan solar. Minyak juga dihasilkan dari tanaman pangan yang mengandung pati. Contoh tanaman yang mengandung pati: jagung, singkong, ubi, dan sagu. Bahan-bahan ini diolah melalui proses fermentasi. Minyak yang dihasilkan disebut dengan bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin. Energi biomasa bentuk gas diperoleh dari pengolahan kotoran hewan. Heran kan? Kok bisa kotoran hewan dijadikan energi alternatif? Bisa. Bahan bakar dari pengolahan ini disebut dengan biogas. Biogas dapat digunakan untuk menyalakan kompor gas dan sebagai bahan bakar kendaraan. Bahan bakar biogas tergolong ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara. Agar anak-anak ustazah dapat memahami cara kerja kincir angin, maka tugas anak-anak ustazah semuanya praktek ini ya, praktek membuat mainan kincir angin seperti gambar ini. Kemudian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing melalui foto. Nah, setelah ini ustazah akan memberikan sebuah video energi alternatif lain yang dapat digunakan sebagai sumber energi juga. Nah, berikut ini adalah video pembuatan energi alternatif dari lemon. Tahu kan lemon? Nah, sekarang kita simak videonya ya. Silakan. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat baterai buah yaitu 3 buah jeruk nipis, sebuah pisau, 3 buah paku sebagai katoda, 3 buah uang koin sebagai anodanya. Di sini ada penjepit buaya yang sudah dikaitkan dengan kabelnya. Lalu ada lampu LED. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tempat untuk anoda. Kita akan menggunakan pisau.
sini. Lakukan cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kita akan memasukkan koin tembaga ke dalam tempat ini, seperti ini. Lakukan cara yang sama. Itu letakkan katoda di sebelah anoda, seperti ini. Lakukan lagi cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kaitkan kabel kepada katodanya, sini kita kaitkan seperti ini. Lalu sambungkanlah katoda kepada masing-masing anoda di setiap buah dengan penjepit buayanya. Jepitkan jepit buaya pada anoda yang tersisa. Terakhir, mari kita uji apakah lampu LED ini akan menyala. Kita jepitkan. Ternyata lampu LED-nya menyala. Ini membuktikan percobaan untuk membuat baterai buah berhasil. Nah, sudah dilihat kan videonya? Sudah tahu bahan dan alatnya kan? Nah, itu adalah salah satu bahan untuk membuat energi alternatif. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada saudari Della Jessica yang sudah menyediakan video pembelajaran tentang energi alternatif dari lemon. Sekali lagi untuk Della Jessica, terima kasih. Oke anak-anak, untuk pembelajaran pagi ini sampai di sini. Ingat ya, materi ini harus kalian pelajari lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di link berikut ini. Oke anak-anak, Ustazah akhiri pembelajaran pagi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.